menggila sendiri aja, jangan aja aja, nggak usah merepet. Loh, aku merepet kan bibirku, bukan bibir binimu yang kupegang. Kecuali ketika merepet kau kerugian gitu loh. Kenapa kalian sibuk Allah adalah Tuhan? Aku bukan budakmu loh, gue masa harus mengikuti semua yang kau mau. Biarkan aku menjawab sendiri dulu, jangan kau atur aku. Kau kan bukan lakiku. Dah. Nah, dengar. Pasti moderator. Ya. Gibril. Yang siapa yang makan 3 ngakunya 1? Goblok sekali kamu. Itu ilustrasi dan bentuk satir. Jadi bagi ada berapa? hanya para pejabat surga lah yang menjadi junjungan. Boleh ya? closing statement nggak Ustadz Arif? Saya mau istirahat, nanti saya kasih ke Goldian sama Bang Rijal dan teman-teman lainnya. Kalau saya naik sendiri padahal dan aku naik ada lagi kabur mau dia. Ya aku kabur. Aku takut sama kau. Aku takut. Ya. Ilmu Iya. Iya kau hebat. Ya Samiri ya. nggak ada. Ya aku takut bergetar lubang hidungku dah ya. Aku lagi aku dimarahin sama apa ring satuku menghadapi kau. Jangan dihadapi orang itu, nanti kau jadi ini katanya. Aku nggak boleh sama keluarga aku ngadapin kau. Kata keluarga aku, Dek, jaga kesehatan. Iya, aku dilarang sama keluargaku semua loh. Keluargaku nelpon aku loh, jangan hadapi itu katanya. Takut loh keluarga, kami takut sama kau loh, David. Boleh. Samiri diam loh. Nanti Bang Odino ya, Samiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelogat Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan para pelogat Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Mampu terjawab. Bagaimana kronologis penulisannya? Tidak dipahami. Siapa saksi mata namanya? Enggak tahu. Siapa orang-orang yang memvalidasi? Enggak jelas. Maka Bible gagal sebagai buku sejarah, saudara. Bagaimana dengan Sirah Nabawi? Sirah Nabawi bisa dikatakan sejarah karena Sirah Nabawi ditulis oleh orang yang diklaim sebagai sejarawan tanpa bantahan dari orang lain. Ingat ya, saya bisa membantah Flavius Josephus sebagai sejarawan kalau saya punya teori-teori indikator mengatakan dia tidak layak jadi sejarawan. Di dalam Islam, seorang perawi, penyampai informasi itu bukan dari anggapan orang saja bahwa dia kredibel.
Tetapi di dalam Islam, seorang dianggap kredibel itu juga diselidiki unsur psikologisnya, mindset-nya. Pernah belajar hukum nggak? Contoh, Imam Bukhari sebagai ahli hadis itu tidak akan mengambil informasi dari orang yang bahkan ketika bercanda saja berbohong. Apalagi lihat main Rea. Apakah Flavius Josephus layak dikatakan sebagai sejarawan valid walau seluruh dunia mengatakan dia sejarawan? Mari kita uji. Apakah dia objektif, tidak membela keyahudiannya? Apakah dia tidak pernah berdusta? Apakah dia betul-betul menggunakan kaidah yang logik dalam memaparkan informasi tentang Yesus? Apakah betul-betul dia tervalidasi informasinya akurat, bukan nemu tong sampah lalu diklaim benar? Ini namanya kita sedang bicara metode 5 SKS saya bicara. Tiba-tiba ada orang yang aku dokter bernama Jengkol bilang kitab Bible adalah sejarah. Dari mana metodenya? Hantu belau, jangan rusak peradaban. Jangan kau rusak peradaban. Ilmu itu adalah hasil pemikiran lintas zaman. Isaac Newton itu terpapar pandangan para ilmuwan-ilmuwan sebelumnya seperti Kopernikus, Galileo. Isaac Newton itu bisa mendapatkan informasi-informasi ilmiah karena baca pandangan orang sebelumnya. Kau Jengkol masuk komal Islam menipu kami dengan berkata Bible ini adalah kitab sejarah. Hei hantu belau, selagi gue masih hidup, selagi Uni Riva masih hidup, tidak akan kubiarkan orang yang mengaku Kristen menipu umat Islam di komal Islam. Lebih baik mati daripada mengizinkan kalian merusak generasi kami, mengembalikan Indonesia atau mengembalikan peradaban ke zaman kegelapan yang pernah terjadi waktu gereja memimpin di Eropa zaman dulu. Nggak bisa. Ya, ini kami. Kalian berbicara apapun tanpa dasar, silakan. Tapi di gereja, ada kami larang. Aku nggak peduli. Mau kalian bangun gereja pulau-pulau kek, nggak peduli aku. Asal kalian nggak ganggu keluargaku, orang-orang, nggak merusak peradaban. Tapi ketika kalian menjelaskan kaidah berpikir kalian yang merusak peradaban itu di hadapan kami umat Islam, wajib bagi kami secara agama dan secara negara untuk membantahinya atau untuk meminta validasinya atau untuk meminta konfirmasi pembuktian. Jadi sebenarnya perdebatan ini, kalau saya pribadi, saya tidak mendebat kalian harus berubah jadi Kristen. Tidak, silakan jadi Kristen. Kalau perlu saya bantu kalian memahami Tritunggal yang benar menurut bapak-bapak gereja. Gereja Ortodok, Tertullianus, menurut Sabellius, menurut Nestorius. Ku bantu kalian kan aku juga belajar. Tapi jangan tipui kami. Makan bakwan 3 ngakunya 1. Nggak boleh. Jangan lakukan itu. Jadi aku ini sedang mendebat kalian yang coba merusak peradaban, mengatakan bahwa ayam itu bebek, bebek adalah ayam, mengatakan Tuhan itu manusia dan manusia adalah Tuhan. Padahal istilah yang sudah ada saja yang disebut manusia itu tidak bisa dikatakan manusia kalau dia memiliki sifat ketuhanan. Kalau ada manusia yang memiliki sifat ketuhanan, dia bukan manusia normal. Karena normalnya manusia tidak memiliki sifat ketuhanan. Maka kalau kalian ingin berkata tentang Tuhan kalian, jangan katakan manusia lagi, tapi katakanlah mantu manusia ketuhan-tuhanan atau tuman Tuhan kemanusia-manusiaan. Karena istilah untuk 10 detik. Kalau kuman, kuman itu beda lagi tuh. Kuman apa? Para Tuhan kami, Para yaitu Tuhan. kami adalah orang-orang yang Allah yang sangat ajaib yang bertahta di surga.
Ya udah nggak apa-apa. Para Tuhan ya. Para Politeis. junjungan kami yaitu Ya, nggak apa-apa. para orang-orang yang Allah, orang-orang yang sangat ajaib Ya, yang nggak bertahta apa-apa. di surga. Terima kasih Gumasak atas penyelewengan. Nggak apa-apa. Yang mau ngikut Gumasak silakan ke pintu sebelah kiri, teman-teman. Yang ikut Unirifas silakan ke pintu sebelah kanan. Nggak apa-apa. Yang mau rusak peradaban silakan ke kiri. Ya nanti kita bertarung aja dalam ranah argumen. Lanjut. Ini salah satu contoh teman-teman ya. Perhatikan teman-teman. Ini KBBI kata siluman. Baca teman-teman. Tolong dibaca baik-baik. Kata siluman adalah makhluk halus yang sering menampakkan diri sebagai manusia atau binatang. Disebut siluman. Kalau Yesus apa? Yesus itu diklaim bukan makhluk tapi kholik. Jadi kalau makhluk halus yang berubah menjadi manusia dan binatang dikatakan siluman, maka apakah istilah untuk Tuhan yang menyamar menjadi binatang yaitu burung merpati dan menyamar menjadi manusia? Maka saya katakan, saya kasih nama bagus buat kalian, silakan masukkan ke KBBI, yaitu Tuman, singkatan dari Tuhan ke manusia-manusiaan. Karena kalau dikatakan Tuhan tidak bisa karena dia sudah berubah jadi manusia. Dikatakan manusia nggak bisa karena dia adalah Tuhan. Makanya ada istilah cosplay. Cosplay itu apa? Ketika saya berubah menjadi Power Rangers pink, saya bukan Power Rangers pink. Saya hanya meniru Power Rangers pink. Istilahnya disebut dengan cosplayer. Ketika ada seorang polisi menyamar jadi tukang bakso, mengaku sebagai intel, maka pada saat itu dia tidak dikatakan polisi. Nggak ada yang bilang polisi, tapi intel. Ada istilahnya itu semua. Secara esensi dia polisi, tapi dia menyamar menjadi tukang bakso. Teng 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 teng. Maka inilah yang disebut dengan kaidah ontologis, keadaan sebenarnya tentang sesuatu. Waktu dia nyamar jadi tukang bakso, apakah dia polisi? Tidak ada yang mengatakan pada waktu itu dia polisi karena ketidaktahuan, karena dia sedang menyamar. Maka yang dilihat adalah dia tukang bakso, padahal secara esensi dia polisi. Maka dia dikatakan sebagai orang yang menyamar. Tuhan artinya orang yang bertahta di surga. Iya, Pak Gumasak. Iya, ya. Nah, inilah saya hadir ke halaman ke panggung pertok-tokan ini untuk menghentikan orang-orang yang mencoba merusak peradaban dengan mengganti-ganti kaidah bahasa. Nah, gitu ya. Sudah terlalu panjang 5 SKS yang telah Ibu Dobol sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Kembali lagi bahwasanya ada satu ilustrasi yang ingin saya berikan kepada teman-teman ya. Ini adalah kue lapis ya. Kue lapis ini adalah satu hakikat dengan 3 warna yang bisa dibedakan tak terpisahkan. Ini kue lapis. Bisa kalian pakai bahasa Yunani dan Latinnya boleh. Ya, silakan yang mau bertanya sama Ibu Dobol, silakan. Yang mau menyingkir ya pergi. Yang mau ngajak ODGJ sendiri aja nggak ikut. Silakan. Kalau Allah adalah Sang Maha Pencipta, padahal dia bukan sosok yang Allah, sosok yang ajaib. Bagaimana dia bisa mencipta? Oke. Pertanyaan Gumasak ini pertanyaan yang sontoloyo. Kenapa saya bilang sontoloyo? Dia bertanya tapi dia memaksakan pandangannya kepada kita dulu. Sama seperti ini. Kalau ini dikatakan skincare, padahal ini adalah dildo, bagaimana ini dikatakan skincare? Dia yang bilang ini dildo. Nah, ini lucu. Kalau ini adalah skincare, tapi kan itu dildo. Bagaimana caranya itu dikatakan skincare? Saya ulang ya. Enggak perlu. Saya tahu itu. Saya bukan Ya, budak loh. kenapa Saya bukan Allah, padahal dia bukan sosok yang sangat ajaib. Bagaimana dia bisa mencipta? Padahal dia bukan sosok yang sangat ajaib. Allah itu bukan sosok ajaib menurutmu, tapi Allah adalah Tuhan yang memiliki sifat Al-Azim. Bagaimana Sifat klaim Al-Jab- menyebut? Bagaimana Loh, klaim ini menyebut kalau Allah diskusi itu adalah gini, Tuhan? Gumasa, saya mau jawab dulu. Ya, kita kan berbeda, nggak apa-apa kita berbeda. Kau mau mengatakan Tuhanmu berkelamin ke, duduk di surga ke, apa itu urusanmu. Aku nggak peduli dengan itu loh, karena aku nggak masalah, karena aku toleransi. Tapi tolong juga kau toleransi ketika kau bertanya, jangan kau yang menjawab, biarkan aku menjawab. Kalau kau mau menggila sendiri aja, jangan aja nggak usah merepet. Loh, aku merepet kan bibirku, bukan bibir binimu yang kupegang.
Kecuali ketika merepet kau kerugian gitu loh. Loh, Kenapa kalian sebut Allah adalah Tuhan? Aku bukan budakmu loh, gue masa harus mengikuti semua yang kau mau. Biarkan aku menjawab sendiri dulu. Jangan kau atur aku. Kau kan bukan lakiku. Dah. Nah, dengar. Sakti moderator. Ya. Yang dikatakan Tuhan itu adalah entitas yang transenden, yang beyond logik, yang tak terikat dengan ruang dan waktu. Kenapa saya bicara begitu? Saya mengikuti kaidah umum. Tuhan kurios. Apalah kau ini? Ginilah kalau orang tak beradab itu. Kalau bertanya, biarkan orang menjawab. Kalau mau Ingat, menjelaskan, Tuhan kurios. Tuhan dalam etimologi yang dimaknai pencipta yang tidak diciptakan itu disebut dengan theos atau God. Kurios itu padanan katanya adalah sayyid atau rob dalam makna pemilik dan pemelihara. Aku ngerti kalau kayak gitu-gitu, nggak usah balik lagi ke tadi ya. Dan gue masa Selama-lamanya Tuhan kalau kurios, nggak pernah teos. itu urusanmu, nggak ada urusan sama aku. Nggak ada aku bahas selama-lamanya Tuhan kamu jadi kurios. Kau sembah aja itu pemilik keledai yang juga kurios, nggak ada urusannya ya. Nah, jadi teman-teman, ini ya saya mau nunjukkan kepada teman-teman muslim semua. Tidak, kenapa Imam Maliki atau Imam Syafi'i ya, Imam Maliki atau Imam Syafi'i yang mengajarkan barang siapa yang menjawab semua pertanyaan manusia itu orang-orang yang disebut sebagai orang yang termasuk bodoh. Makanya tidak semua pertanyaan itu kita jawab. Contohnya pertanyaan tadi teman-teman, kalau Tuhanmu dikatakan adalah Tuhan tapi tidak memiliki sifat yang ajaib, bagaimana dikatakan Tuhan? Relevan tidak untuk dijawab? Maka tugas kita di sini adalah membuktikan bahwa pertanyaan itu muncul dari orang jahil, nggak perlu dijawab. Kenapa? Dia bertanya memberikan parameter yang parameter ini tidak divalidasi oleh pandangan umum. Dia bawa parameter sendiri. Lalu kenapa sebagai seorang muslimah kita harus menjawab kesalahpahamannya sendiri teman-teman? Nah, mari kita luruskan. Kita hanya meluruskan Islam ya. Nanti kita ke Goldian nih, karena saya sudah banyak. Tuhan kalau menggunakan metode linguistik itu diterjemahkan dari kata ilah. Ilah artinya Salah. Teman-teman, mengganggu diskusi itu teman-teman adalah upaya dari orang-orang yang takut terungkapnya kebenaran. Maka apa yang harus dilakukan? Ganggu diskusi. Kalau seseorang tidak takut dengan kebenaran, maka dia tidak akan terganggu. Dia akan diam dulu mendengarkan baru menanggapi, seperti saya tadi yang mendengarkan dia bicara banyak. Nah, kata Tuhan dalam istilah bahasa diterjemahkan dalam bahasa Arab itu terjemahan dari kata ilah, sembahan ya. Karena ilah itu banyak. Contoh, Zeus disembah, Yesus disembah, Krishna disembah, bahkan dunia pun disembah, rabi-rabi pun disembah. Makanya ada kata ilah-ilah. Itu istilah untuk yang disembah. Tetapi ilah-ilah yang disembah ini hanya satu yang absolut sebagai ilah. Makanya di Islam itu kita diperintahkan mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Maka Allah menegaskan bahwa ilah-ilah yang disembah sejatinya bukan Allah, bukan ilah, tetapi adalah berhala. Maka Allah mengajarkan kita untuk mengikrarkan dengan lisan, dibenarkan dalam kalbu, diamalkan dalam perbuatan bahwa ilah di dunia ini hanya yang patut disembah hanya Allah. Itu. Tapi kalau dalam makna, terminologi atau pemahaman secara kaidah umum, ya, Tuhan itu adalah pencipta yang tidak diciptakan. Kalau tepatnya yang dipahami secara umum, ya, nih kita lihat, Tuhan adalah nih, lihat nih, saya screenshot dulu ya. Nih kita pakai data nih, secara esensi. Jadi kita bicara secara etimologi, terminologi dan esensi ya teman-teman. Nih. Tuhan artinya sangat Tuhan. Apalah si Umasa nih. Ini siluman ya. Bentar. Saya kasih data dulu teman-teman, definisi itu. Ya Allah, ke tombak ya?
Aduh, mirip aku kena tombak. Lagi Ya nih. teman-teman, kuat-kuatin tab layarnya ya teman-teman. Ini baru Egois 100.000. egois dia. Tambah lagi lah ini tab layarnya 150.000. Egois Coba dia, naikin lagi. egois. Ya, naikin tab layarnya teman-teman. Dan penipu, wanita kurang ajar. Pak David, kenapa kalian makan 3 tapi ngakunya 1? Lagi Jibril nih. Bentar lah mau deh. Jibril. Yang siapa yang makan 3 ngakunya 1? Goblok sekali kamu. Itu ilustrasi dan bentuk satir. Jadi bagi Kamu ada berapa? Kristen, Ya, santai, hanya para santai, pejabat santai. surga lah yang menjadi junjungan. Boleh Ya. closing statement nggak Ustadz Arif? Saya mau istirahat, nanti saya kasih ke Goldian sama Bang Rijal dan takut teman-teman dia kalau lainnya. saya naik sendiri Padahal dan aku naik ada kabur lagi mau dia. pertanyaan. Ya aku Dia kabur, tahu suara saya. aku takut sama kau. Aku takut. Ya. Jadi teman-teman nih, ini terakhir. aman-aman. Ya terakhir Kayak teman. gitu. Apinya mana? Apinya tuh nggak ada garang. Ilmu Iya, iya kok hebat. Ya Samiri ya. nggak ada. Ya, aku takut bergetar lubang hidungku dah ya. Kamu Aku tuh lagi api, ilmunya nggak ada. aku dimarahin sama apa ring satuku menghadapi kau. Jangan dihadapi orang itu, nanti kau jadi ini katanya. Aku nggak boleh sama keluarga aku ngadapin kau. Kata keluarga aku, Dek, jaga kesehatan. Iya, aku dilarang sama keluargaku semua loh. Keluargaku nelpon aku loh, jangan hadapi itu katanya. Takut loh keluarga, kami takut sama kau loh, David. Boleh. Samiri bertanya. diam dulu. Nanti Bang Odino ya. Samiri diam dulu Samiri ya. Aku sama Goldian lah, tolong. Aduh, nanti bangun masa birahi banget sih. Saya gini loh, saya kan di sini. Masih demen cewek. Saya terakhir nih, saya mau closing statement dulu ya. Nah, teman-teman perhatikan. KBBI di sini menjelaskan Tuhan itu sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia. Maka pada dasarnya Tuhan itu banyak. Maksudnya banyak dalam arti apa? Yang dipuja itu banyak. Tapi itu secara apa? Secara etimologi, secara esensi. Tapi nggak Di mute dulu yang lain Goldian. Tapi secara esensi saya akan buktikan Tuhan itu hanya satu. Nah, kemudian secara maha perkasa diyakini ya maha perkasa. Tapi yang disebut secara esensi sebagai Tuhan itu yang betul-betul koheren realitanya maha perkasa. Nah, apa ciri-ciri dia maha perkasa? Dia mampu menciptakan langit dan bumi. Dia tidak setara dengan makhluk. Dia tidak sama dengan makhluk, tidak beranak, tidak diperanakkan. Segala sesuatu bergantung kepadanya dan tidak bergantung, apalagi digantung sama Hansip Romawi. Jadi kalau ada Allah yang tidak sama pencipta. Aduh, gue masak nanti sama Goldian ya. Sabar ya. Nah, jadi coherence atau kebenaran itu adalah statement yang coherence dengan realitas. Maka realitas dalam ranah dalil nakli Al-Quran, Allah tidak pernah menjelaskan, menceritakan realitanya menjadi Tuhan yang pernah mati. Maka dalil penegasan itu Allah sampaikan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu Allah katakan lagi, Allah tidak beranak. Ini dalil nakli, dalil tertulis, penegasan tentang siapa Allah. Maka dalil aklinya apa? Cara memahami ini secara akal. Ketika kita menerima ada Tuhan yang dijelaskan maha perkasa, tidak pernah mati, tidak beranak, tidak diperanakkan, menciptakan langit dan bumi, kita dapat informasi yang harus tervalidasi secara natural ilmiah bahwa informasi ini benar. Maka bukti bahwa Allah adalah Tuhan yang benar dan koheren dengan apa yang Allah ucapkan. Caranya uji apakah kitab suci sumber informasi tersebut adalah informasi benar, dan ujilah yang memberi informasinya apakah manusia benar. Maka tolong dulu tunjukkan ke saya. Saya bisa siapin, uji Allah tidak sama aduh. pencipta. Kalau Tuhan bisa diuji, dia bukan Tuhan lagi. Yang diuji itu apa? Adalah kitab Allah sucinya. bisa saya Mas uji, Agus. bahwa tidak sama pencipta. Ya udah, Bisa kau udah saya kurang ajar lah. Tuhan kau aja yang kau uji. Tuhan kau mentang-mentang diuji sama iblis, kau bilang Tuhan kami bisa kau uji, kau kurang ajar. Nah, Matius ini udah 4, Lukas 4 ya. ayat 1 sampai 10. Ini sudah bisa tercobai. si Gumasa ini sudah masuk ke ranah kurang ajar ya, karena dia mengatakan Tuhan kita bisa kasih saya aja, kasih saya aja. Nanti saya terakhir ini klik mak. Maka teman-teman,
cara menguji bahwa Allah yang diimani, Tuhan yang diimani oleh umat Islam adalah Tuhan yang benar. Mari kalian bantah bergotong royong ya, orang Hindu, orang Majusi, Nasrani, Yahudi, orang kafir, munafik, hantu belau, setan, dajjal, Nyi Roro Kidul, semuanya bersatu padu bikin sebuah konsili. Rapat kalian semua bersatu padu, jin, setan, hantu belau semuanya bersatu dengan kalian, pastor-pastor kalian bangkitkan dari kubur, bahkan Tuhan kalian turunkan Yesus, turunkan Paulus, hadirkan Petrus, Matius, hantu belau semuanya datangkan. Bikinlah sebuah konsili, buatlah sebuah rapat pembuktian secara ilmiah, semua scholar kalian kumpulkan, buktikan bahwa Al-Quran ini pernah terdistorsi, buktikan Nabi Muhammad pernah berbohong. Baru nanti diskusi kita. Ya, aku nggak perlu pakai hantu belau dan jin tomang. Aku bisa buktikan Tuhanmu pernah berbohong. Lukas 24:46 dia katakan ada tertulis, tolong ada tertulis. Kau kejang-kejang kena edis. Sekarang baru kau belaga. Semalam kau hampir mati kena edis. Kalau saya mempermalukan diri kau sendiri. kejang-kejang, kenapa Edis mengkick saya? Oke, saya membuktikan. Nanya, Allah tidak sama pencipta. Kalau kata kalau Uniris Saya membuktikan kalau Allah tidak sama pencipta. Selain Allah. Udah, baik. Karena saya juga Biadab, suka mute orang. Kalau mau diskusi ya, pimpin. Moderatorin dong, hamba mau masuk habis ini. ya, Uni mundur ya Goldian ya. Uni operanda dengan Goldian. Mundur, nggak apa-apa. Baik, teman-teman yang menonton, itulah sedikit apa yang hasil penelitian, hasil pembelajaran saya yang bisa saya bagi dengan teman-temanku yang muslim dan muslimat. Ingatlah, tidak perlu kita menghujat secara personal, teman-teman. Tidak perlu kita menghujat secara pribadi, menghujat Tuhan mereka, karena Allah katakan ya wala tasubul ladzina yad'una gitu ya. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah ya adwan bighairi ilmi ya gitu ya. Nauzubillahi min dzalik, saya salah sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi, jangan mencaci sembahan mereka selain Allah. Nah, ada kata larang di situ, kata jangan. Artinya kita akan berdosa kalau kita langgar apa yang Allah larang. Maka tolong teman-teman hati-hati dengan typingan, jangan banyak tertawa Goldian dan Ustadz Arif dan Rijal di sini. Saya hanya mengimbau pemilik komal ini yang saya cintai karena Allah, mohon dengan sangat tidak usah menggunakan banyak sekali sound ketawa. Jangan menertawakan mereka yang menghujat Tuhan. Saya mohon dengan sangat, saya tidak mau ikut duduk dengan kalian yang menertawakan orang yang menghujat Tuhan kita. Ketika mereka berkata Tuhan beranak, aras Allah berguncang karena marahnya Allah. Dan kita tiba-tiba bikin sound ketawa ketika mereka menghujat Allah. Nauzubillahi min dzalik. Saya tidak ikut bersama antum. Andai itu terjadi, saya akan turun ya. Siap. Masya Allah. Terima kasih Goldian, Oper Handel. Saya pamit undur diri. Saya tetap Parkun. Kalau seandainya ada yang naik, boleh diganti dengan saya. Tak tolong Wabillahi saya, taufiq wal hidayah. saya dulu sama Goldian ya. Tak tolong saya sama. Ada ilmumu tak, Gumasa? Hah? Ada ilmumu tidak? Menghadapimu tak perlu pakai ilmu. Oke, sekarang kenapa kamu kalau makan 3 bayarnya 1? Jawab. Saya adalah kalaulah Allah yang menciptakan bumi ini, dari mana bahan bakunya? Dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah hakikat Dari penciptaan. mana? Dari hukum fisika menyebut segala yang ada berasal dari yang ada. Oke, sekarang ganti ke mirroring. Ketika Yesus menciptakan segala sesuatu, apa bahan bakunya? Bukan Yesus menciptakan sesuatu, bapaknya. Oh, berarti dalam Kolose 1 dijelaskan bahwa dia menciptakan segala sesuatu, salah. Kita Bukan. tunjukkan dalilnya. Ya, nah, dari mana datang bahan bakunya bumi ini? Bahan baku ini dilahirkan oleh Sang Maha Pencipta, Yahweh, Tuhan segala Tuhan. Lah iya, dari mana bahan bakunya? Ketika dirinya. Allah menciptakan langit dan bumi. Dari dirinya dilahirkan. Mana datanya? Mazmur 90 ayat 2. Oke, kita buka Mazmur 90 ayat 2. Berarti materialnya Allah sendiri ya? Ya. Oh, Allah jadi material, teman-teman. Nggak usah kok ketawa. Ya kan Allah bisa buat apa saja. Kok kamu Ya kan goblok lucu. sekali dengan jawaban kamu? Allah bisa buat apa saja. Artinya fiksi ya, Allah SWT tidak mampu mencipta ya. Goblok. Oke, di sini dikatakan sebelum gunung-gunung. Kok tantrum David ini? Ilmu goblok.
Jadi di sini dikatakan sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, berarti Tuhanmu memperanakkan hamil gitu, terus jadi gunung. Udah, Sudah. jelas ya. Ayo, Soal ya soal berarti artinya, benar. Fokus ke segala ayat ini sesuatu. dulu. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, berarti Tuhanmu mengandung gunung. Goblok otaknya. Artinya hakikatnya berasal dari Oke, jawab. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, berarti Tuhanmu hamil gunung isinya. Jawab. Jadi dengarkan ya. Tahu kok artinya hakikat? Fokus ayat 1 Korintus 5 ayat 6, jangan melampaui ada yang tertulis. Saul Tarsus bilang dengar. gitu. Iya, tahu Sebelum dia kok. gunung-gunung dilahirkan, jadi Tuhanmu mengandung gunung. Iya, betul. Jawab. Oh, Tuhan mengandung. Iya, artinya gini loh. Sisi aja. Segala sesuatu dilahirkan berasal dari Sang Maha Kok Pencipta. nggak bisa? Segala Lah iya, berarti sesuatu- Tuhanmu hamil gunung gitu. Ya terserah mau hamil atau apapun itu. Kok terserah? Gak usah kau memframing. Jangan framing. Ayatnya kan ada David John, betul tidak? Tuhanmu melahirkan gunung. Segala sesuatu berasal atau dilahirkan atau Iya, dibuat Tuhanmu dari hamil Sang Maha gitu. Pencipta. Iya. Jawab. Oke, Ya. Tuhanmu hamil. Gini. Iya, artinya Allah udah tuh bisa lah. kesimpulannya adalah Allah pasti tidak Sang Maha Pencipta. Oke, jadi gini bedanya. Ketika Allah menciptakan sesuatu dan Tuhannya orang Kristen, Tuhannya Oten yang sukanya makan gorengan 3 bayarnya 1 itu beda. Karena apa? Ketika Tuhannya Oten mau menciptakan sesuatu itu dikandung dulu. Setelah dikandung baru dilahirkan. Dalilnya mana? Mazmur 90 ayat 2 itu. Sedangkan Allah, contoh ketika menciptakan manusia, Allah berfirman, wa id qala rabbuka lil malaika inni Dari ja'ilun mana fil bahan ardi bakunya? khalifah. Dengar Dari dulu mana gue bahan masak. bakunya? Jangan kejam. Dirimu kan Gak tanya, usah aku jawab, jawab. jawab dengan benar. Dari mana bahan baku? Penciptaan itu dari yang tidak ada menjadi ada. Pak paham? Paham nggak? Di mute itu loh gue masak. Paham nggak? Apakah kau pernah belajar fisika kah? Segala Belajar. yang ada harus berasal dari yang ada. Nah itu namanya bukan penciptaan. Kalau penciptaan itu dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi gini, Pinter logika nggak? penciptaan itu begini, dengarkan. Lo tahu nggak Tadinya bedanya penciptaan sama nggak tadinya gini tadinya- ku kencengin cara berpikirmu. Tahu nggak bedanya penciptaan sama hal yang setelah diciptakan? Tahu nggak? Apa sih penciptaan Iya, menurutmu? iya. Jadi penciptaan menurut Bibel begini. Loh, jangan menurut Bibel. Coba mana penciptaan menurut Bibel? Kan? Nah, Oke, tadinya- penciptaan menurut Bibel. Tadinya sesuatu itu tidak ada di luar dimensi Sang Maha Pencipta, ya. Kemudian menjadi ada di luar dimensi Sang Maha Pencipta. Dari mana asalnya? Dari dirinya. Karena dialah sumber segala sesuatu, melahirkan segala hakikat. Tawarnya segala hakikat, melahirkan oksigen, melahirkan nitrogen, melahirkan fosfor, melahirkan. Lah iya udah kepanjangan. Jadi gini, ini loh teman-teman, bedanya Tuhannya umat Islam, Allah Ta'ala ketika menciptakan, Allah mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada itu. Sedangkan kalau menurut pemahaman Kristen, ketika mereka menciptakan, Tuhannya menciptakan itu dari sesuatu yang ada lalu tiba-tiba diubah. Itu membuat, bukan menciptakan. Bahkan Tuhanmu ketika menciptakan gunung dan bumi itu dilahirkan, dikandung dulu. Dalilnya mana? Mazmur 90 ayat 2, silahkan. Jadi ya, mencipta dalam itu artinya tadinya tidak ada di luar dimensi. Itu membuat. Nah, kalau dari dan- yang ada diubah bentuknya itu membuat. Pertanyaannya adalah kalaulah Apa? Allah yang menciptakan Huh? bumi ini, bahan bakunya dari mana? Allah Harus menciptakan menjawab. bumi ini tanpa bahan baku. Di mana? Disitulah kebodohanmu kawan. Segala yang ada harus berasal dari yang ada. Sekarang aku mau tanya samamu. Aku mau tanya samamu nih. Aku mau tanya samamu. Akui dulu Allah. Aku mau tanya samamu. Aku mau tanya samamu. Gue masak ya, simpan se. Aku mau tanya samamu. Mana materialnya ketika Allah Yahweh itu menciptakan langit dan bumi? Apa materialnya?
Apa materialnya? Materialnya berasal dari materialnya. Materialnya dilahirkan keluar dari sang Berarti Pencipta. mengandung. Ya Oke, terserah mau mengandung, pertanyaanku, pokoknya berapa segala lama yang- Tuhanmu mengandung lalu menciptakan langit dan bumi? Jawab. Jadi dengarkan ya. Nah, itu bukan konteks pembicaraan ya. Jadi segala Masuk konteksnya, sesuatu- konteksnya masuk. Jangan lari-lari, jawab dulu. Segala Jawab dulu, sesuatu- jawab dulu. Jangan kemana-mana. You kan bilang, Tuhanmu mengandung dulu, lalu melahirkan, baru yang dilahirkan itu langit dan bumi. Pertanyaannya, berapa lama Tuhanmu mengandung langit dan bumi? Jawab. Dengarkan Mazmur ya. 92 ayat 2 dikatakan. Segala sesuatu yang ada di semesta ini sudah ada dikandung di dalam dirinya. Hakikatnya sudah ada dikandung Oke. di dalam dirinya. Berapa bulan atau berapa tahun Tuhanmu mengandung? Itu urusan dia. Nggak ada data ya berarti ya. Hukum fisika membuktikan bahwa Allah pasti tidak sang maha pencipta. Oke, tunjukkan hukum fisika mana, silakan. Pakai data. Fisika menyebut bahwa ya segala yang ada Iya, tunjukkan. berasal Hukum dari fisika yang ada. mana? Hukum fisika mana? Sekarang aku tanya samamu. Ayo kita main logika. Coba buktikan kalau rohmu itu ada. Rohku pasti ada. Buktikan. Saya hidup. Buktikan roh itu nyata dan ada. Ya, buktinya roh itu ada. Buktikan. Saya hidup. Ya buktikan di mana rohmu itu. Itulah bukti bahwa saya. Itu bukan ada roh. pembuktian. Kalau kamu Itulah pakai bukti. hukum fisika, gini, harus konsisten. Kalau kamu pakai hukum fisika, sesuatu yang ada itu harus nampak melalui indrawi, betul? Wah, Contoh. bloon lah kau, pantas lah kau kayak gitu bloonmu, sim bloon lah kau memang. Kejang-kejang, Jadi, coba, panas, Coba. panas. Ya. Oh, antu belau turun. Jadi kalau konsisten teman-teman, dalam hukum fisika sesuatu yang ada itu harus bermateri. Contoh-contoh. Bentar ya. Tadi itu bukan teori fisika itu Goldian. Itu teori filsafat itu. Iya kan dia ngabrul. Aku Contoh. memang. Ini kenapa bisa dikatakan gelas? Kenapa bisa dikatakan gelas? Karena gelas ini ada. Materinya ada. Ini gelas. Secara fisika. Baru kalau kita berbicara hal-hal metafisik seperti roh, seperti setan, seperti hal-hal yang tidak indrawi, itu metafisik. Kalau yang namanya fisika, itu sesuatu dikatakan ada kalau indrawi kita bisa menjangkau. Kenapa gelas ini dikatakan ada? Kenapa biblos ini dikatakan ada? Karena secara indrawi kita itu nampak. Jadi cigu masak nih datang ke tentang-tenteng doang tapi nggak ada ilmu. Kalau nampak Untung yang lain. kalau nampak juga nggak salah bahasa lu Goldian. Gimana tuh? Salahnya yang mana? Bisa mempengaruhi indrawi kita. Nah, Tampak gitu. cuma terlihat saja. Tapi kalau mengaruhi indrawi bisa terasa, bisa tercium, gitu loh. Bisa tersentuh. Nah, itu baru mempengaruhi indrawi. Kalau cuma nampak ya mata aja, nanti dia ngeluh lagi angin kita nggak lihat. Tapi celahnya Bisa gitu. terasakan oleh indrawi, kira-kira gitu. Ya, Silakan coten yang lain. Itu ilmu itu tadi itu adalah teori dari Thales seorang filsuf dari zaman Yunani kuno. Ya, jadi lu masak, kamu membuktikan kebodohanmu di atas ini. Kita di sini bukan orang-orang yang nggak ngerti apa-apa. Lihat dulu lawan bicaramu lah. Baru kau ngomong. Kebukti kali kau tolol. Lanjut Goldian. Oke. Ya teman-teman, Junaidi open mic, Junaid, open mic. Odierno open mic. Open mic, Junaid. Odierno. BSS kalau nggak open mic saya turunkan ya. Gue masak nih lucu. Coba gue masak sini dong. Jangan takut. Teman-teman, tap layarnya jangan lupa dikencengin ya. Ya,
Pak Ustadz. Ya, follow akun muslim di sini teman-teman, follow akun muslim di sini. Follow akun teman muslim di sini ya. Pak Junedi silakan open mic ngomong-ngomong. Silakan Junedi. Ada apa nih Bang? Selamat siang. Gimana nih? Ini ada Goldian, ada Bang Goldian. Katanya kamu makan 3 bayar 1. Oh, baru tahu saya Bang, ada Bang Goldian di Komal ini. Saya tidak pernah diskusi dengan abang saya ini. Iya Bang, gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Oh itu berisik. Diskusi apa ya? Enaknya diskusi apa ya? Tuh, ada Bang, tapi itu berisik banget Bang. Iya, saya sambil jaga toko nih Bang. Walah. Dijaga dulu aja gak sih Bang? Oh, ya boleh juga. Itu tadi makanya saya tidak nyaman dengan Pak Ustadz. Gimana tuh? Makanya tadi kan Pak Ustadz naikkan saya udah bilang saya jaga toko. Cuman dinaikannya terus akhirnya saya terima. Jadi saya sambil nyimak sambil jaga toko jadinya Bang. Nah itu kalau nggak ada Diselesain pelanggan. pekerjaannya dulu lah. Itu rame sekali tuh. Oke. Iya, oke. Makasih. Intinya gini teman-teman yang mau aku sampaikan. Iya. Ya silakan Bang. Saya mau boleh lurusin aja boleh nggak? Apa yang mau dilurusin? Yang tadi tentang penciptaan itu. Oh jadi saudara Gumasak tadi salah ya? Kalau dibilang salah, karena di sini saya lihat ayatnya itu kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Udah merusak agama orang kayak gini namanya ini. Waduh, ini si Edis kok bunyi? Waduh, Bentar. aduh, ini kok bunyi? Si Edisnya disuruh diam dulu, Edisnya disuruh diam dulu dong. Kalau si Edis jangan disuruh ngomong dulu, kalau mau tampil sekalian aja. Ya, Ya dijauhkan dulu si Edis itu. nggak mau dia Bang, dia salah. Kalau ada klakson mobil kayak gitu. Iya, jadi seperti itu. Kan judulnya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tadi pertanyaan Abang apa? Pertanyaan Gumasak ya. Ketika langit Ya. dan bumi diciptakan, materialnya apa Bang? Nah, itu dia salah. Kalau kalau saya, Ya udah. menurut saya Ya emang salah. Karena Nggak apa? Sesuatu hal yang diciptakan itu dari yang tidak ada menjadi ada, betul? Iya, iya. Nah. Berdasarkan Alkitab pun di sini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan loh. Berarti Iya. kan menurut Abang juga benar. Dari gak ada jadi ada. Begitu. Lah ini ada Gumasak, dibantah dulu Gumasaknya, jangan Goldian. Coba silakan Gumasak. Menurut Bro Odierno, you itu salah. Silakan Bang Odierno diluruskan. Bang Sang Odi. Maha Pencipta Allah sumber segala sesuatu. Coba martua ini berisi noise, bising. Jadi Sang Maha Pencipta itu sumber asal segala sesuatu. Artinya Kalau Bapak kau. segala hakikat, segala hakikat pembentuk segala sesuatu berasal dari dirinya. Oke, silakan Bro Odi dibantah Gumasak. Artinya kalau ada yang mengaku Sang Maha Pencipta tapi tidak mampu melahirkan, memperanakkan atau mengeluarkan sesuatu dari dirinya, maka itu penipu. Lah dia kan Tuhan. Udah Bang Gumala, turun aja Jadi- Bang. Bang, turun aja Kalau Bang. mau- Orang ini kalau- mau mencari kalau dari mau- sumber orang ini Bang. Bang Kalau Gumala. mau Abang Gumasak menjelaskan, baca dulu Alkitab. Yos, Jadi- martua ini Gimana disuruh masa? tetep layar di bawah Gimana aja. masa? Berisik Gimana ini. Tadi Mazmur Turun aja, 90 ayat nggak 2. ada Bang Saya Martua, jelaskan ya. siapa? Bos si Martua ini suruh tetep layar di bawah aja, berisik. Silakan Bro Odi dan Bro Gumasak. Jadi
Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Segala sesuatu berasal dari dirinya. Artinya segala sesuatu lahir dari dirinya. Segala sesuatu bersumber dari dirinya. Itulah namanya Sang Maha Pencipta. Ya, jadi kalau ada mengaku Sang Maha Pencipta tidak mampu melahirkan apapun, ya, itu namanya penipu. Silakan Brody, Tuhanmu Jadi dikatain penipu. maksudnya Yesus menipu gitu. Bapa bukan Yesus, kawan. Loh, Yesus itu kan satu kesatuan. Mereka satu kerajaan surga. Nah ini yang udah salah. Bapa dan Yesus beda, kawan. Mereka masing-masing memiliki nyawa yang berbeda. Mereka memiliki dimensi yang berbeda. Ada betul Sebentar. Saya mau Mereka nanya. memiliki Anda ini Kristen Protestan kah? Kristen Ortodoks kah? Saksi Jehovah Saya kah? Kristen Protestan Tritunggal dan Trinitas. Oh, gereja di mana kalau diajarkan kayak begitu? Kok jadi lari? Lah, Kok jadi lari? kok jadi lari? Allah menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Nah, Coba kau sebutkan dulu pengakuan Imam Rasuli yang sampai kita. iya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Anaknya yang tunggal. ya, sekarang Yesus itu kan Allah, Yesus itu Bapa. Yesus salah seorang yang Allah, salah seorang yang sangat ajaib. Tapi dia bukan dia yang paling Allah, bukan dia yang paling sangat ajaib. Karena Bapa lah yang disebut Allah Maha Tinggi, Allah tertinggi. Iya, ada tertulis sesungguhnya di Alkitab ada tertulis tuh, sesungguhnya aku dan Allah adalah satu. Mereka satu, saya dan anak saya satu. Enggak lah, kalau kau dan anakmu ya berdua orang yang berbeda lah. Nah, sama halnya saya dan anak saya satu marga. Ya, pasti. Oh, jangan Tapi disamakan kalau Ya, kayak sama kayak gitu. Jadi itu kok salah pula. Yesus dan Bapa itu satu dalam kekuasaan kerajaan surga. Mereka satu pemerintahan. Mereka berada di dalam satu kekuasaan, berada dalam satu pemerintahan surga, kerajaan surga. Jadi Bapa Yesus diutus, Yesus yang Allah, Yesus yang sangat ajaib, diutus oleh Bapaknya yang paling Allah, yang paling sangat ajaib. Ya, jadi Bapa itulah yang paling Allah atau Allah Maha Tinggi, mengutus anaknya juga sosok yang Allah, sosok yang sangat ajaib, bersama-sama Roh Kudus yang Allah, Roh Kudus yang sangat ajaib. Oh, Itu namanya. berarti Yesus Allah juga dong. Sama Yesus, kan? iya, sama-sama, mereka sama-sama sangat ajaib, sama-sama Allah, tetapi Iya, ya Bapaknya udah. yang paling Allah. Tapi Bapaknya Iya, yang sama-sama paling Allah. makan tiga ngakunya satu. Lanjut, sorry. Jadi Yesus adalah sosok yang Allah, artinya sosok yang sangat ajaib. Bapaknya juga sosok yang Allah, sosok yang sangat ajaib. Tetapi keallahan, sangat ajaibannya Bapa lah lebih tinggi. Iya, oke, Bapak tinggi. Tapi Itu ya. jujur, kan pokoknya banyak. Yesus itu dan Bapak kan satu, Bang. Berarti Yesus juga lebih tinggi. Mereka satu dalam kerajaan surga. Ada betulnya kok, ada betulnya. Ada betulnya. Ya, memang Mereka ada betul, satu memang dalam ada betulnya. kerajaan surga. Tapi pengertiannya tahu dari mana satu dalam kerajaan surga langsung kan dibilang satu anak dalam Allah. kerajaan surga. Ya kalau anak Yesus Allah memang masa seorang yang Allah, sama. seorang yang sangat Iya. ajaib. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus Hanya ada memang Tuhannya seorang- banyak. Yesus salah seorang yang sangat ajaib. Bapaknya juga salah seorang yang sangat ajaib. Tetapi kesangat ajaibannya berbeda. Bapak lah Allah Maha Tinggi. Artinya kesangat ajaibannya itu Bapa lah yang paling tinggi. Bapa lah yang namanya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar.
Musa Artinya, jujur dia, Tuhannya banyak. nilai keallahannya, Iya, nilai keallahan adalah Bapak itu benar. 100. Tapi ketika Yesus berkata sesungguhnya aku dan Bapa adalah satu, itu berarti Iya. memang Yesus juga Allah, Yesus ada juga Bapa. Bukan, Yesus sekalipun gini, ada pernyataan aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti mereka satu dimensi. Tapi mereka, kenapa bisa mereka satu? Karena mereka bisa bersatu jarak jauh oleh karena ada Roh Kudus yang Allah, Roh Kudus yang sangat ajaib. Itu namanya Allah Trinitas. Waktu Yesus, Masuk akal gua masa pasti. waktu Yesus Jadi di gua masa bumi, Tuhan banyak ya. Tuhan banyak berarti ya. semua para pejabat surga adalah junjungan saya atau Tuhan saya. Jujur dia, Tuhannya banyak. Semua Masuk pejabat akal. surga adalah junjungan saya. Artinya kepadanya saya bertakjub. Kepada semua pejabat surga lah ada sosok-sosok yang saya takjubi. Kepadanya mereka saya heran. Kepada mereka saya harus memang Iyalah, oke, tekuk oke. lutut. Artinya Ya, semua Tuhan para masa pejabat banyak. surga adalah junjungan saya ya. Tuhan artinya junjungan ya. Dan hanya Kristen yang benar yang berjunjungan kepada para pejabat surga. Siapa pejabat surga itu kalau menurut Abang? Para pejabat surga yaitu Bapa Sang Maha Pencipta, dialah pejabat surga tertinggi. Kemudian Yesus ya. Kemudian para malaikat surga atau kemudian para nabi kudus. Baca buku Ibrani. Ya, karena para malaikat surga juga berjunjungan kepada Yesus. Ya, berjunjungan ya. Ya udah, berarti Yesus itu sudah Allah dan Bapa. Yesus bukan Bapa, tapi mereka sama-sama sosok yang sangat ajaib, sama-sama sosok yang Allah. Ya sama aja toh. Ya sama aja. Beda kan sama-sama ganteng dengan satu diri. Gini, bergampang ya. Yesus ganteng, bapaknya juga ganteng. Tapi kan bapaknya anak itu kan Yesus bukan bapak. Mereka sama-sama ganteng. Berarti Yesus bukan Bapa, terus apa lagi? Yesus bukan apa Tapi lagi? mereka sama-sama sosok yang Allah, sosok yang sangat ajaib. Ya kalau udah sama-sama berarti sama. Gini kalau bapaknya ganteng, anaknya ganteng, tapi sama-sama mereka sama-sama ganteng kan, tapi beda orangnya. Gimana bisa kalau sama-sama beda orangnya? Kan ada bisa nih orang sama-sama ganteng, tapi beda orangnya. Ya, sekarang saya tanya, kalau dibilang Allah, yang Abang bilang itu Allah itu kelihatan nggak? Kan Allah nggak itu terlihat. Allah bukan pribadi kawan, itu sifat Ya udah. atau Allah itu sifat atau Allah itu gelar sifat. atau gelar atau pangkat yang melekat pada diri orang, pada diri Iya. umum. Nah, Terus? jadi Yesus anggap gini, Yesus seorang profesor dulu ya. Bapaknya Ya, juga Allah itu seorang profesor. sifat kealahan dalam Nah, wujud artinya gini, anak-anaknya Yesus- itu Yesus. Yesus Dengan seorang dipenuhi yang Roh Allah. Kudus. Kan begitu. Berarti sama aja tuh Yesus itu Allah, Putra dan Roh Kudus. Mereka sama-sama sosok yang Allah, tetapi mereka pribadi yang berbeda. Mereka masuk akal. sama-sama sosok yang Allah, sama-sama sosok yang Allah, sama sosok-sosok yang sangat ajaib. Tetapi mereka berbeda dimensi, berbeda koordinat, berbeda pribadi. Masuk akal. Dia ngaku Tuhan yang banyak. Gua masa. Kalau ini kan dia nggak ngaku. Karena Tuhan memang banyak, di jangan surga, di kerajaan surga itu, yang bekerja di surga itu, yang bertugas menjadi pejabat surga lah, pasti harus sosok-sosok yang Allah, sosok-sosok yang sangat ajaib. Kalau dia nggak sosok-sosok yang ajaib, nggak layak menjadi pejabat surga. Jadi untuk bisa menjadi pekerja di pemerintahan kerajaan surga, harus sosok-sosok yang Allah, sosok-sosok yang sangat ajaib. Sekalipun mereka memiliki keallahan yang berbeda-beda. Paham? Setiap contoh malaikat surga itu pasti sosok yang sangat ajaib. Ya. Tetapi mereka tidak sama dengan Sang Maha Pencipta. Karena Sang Maha Pencipta itulah sosok yang ajaib yang paling tinggi. Gitu loh kawan memahaminya. Jadi, Yesuslah sosok yang sangat ajaib, Bapa juga sosok yang sangat ajaib,
Roh Kudus juga adalah tenaga yang ada di dalam diri mereka, adalah sosok sesuatu yang sangat ajaib. Tetapi Bapa lah sosok yang paling ajaib. Makanya disebut Bapa lah Allah Maha. Kenapa lagi kok diam? Kenapa di mute? Jadi ini percuma aku. Sampai mana tadi aku jelaskan? Gantian nama order. Kalau kalian sudah terpesona berarti kalian udah paham. Aku turun ya. Jangan turun lah, Oderno ini belum nanggapin. Gu Masak, selamat siang saudaraku. Selamat siang. Pak Junedi silakan, Pak Junedi. Ya, kalau saya Gu Masak, tidak ada yang paling tinggi, yang paling rendah. Yang namanya Allah Tritunggal itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka itu satu esensi, satu memiliki kesamaan, kedudukan, sama-sama tinggi di situ. Tidak ada yang tinggi dan rendah. Hanya Pak Bapa Masak. lah yang disebut Allah Maha Tinggi. Pak Gu Masak. Yesus Ya kan? hanya Allahnya. Yesus adalah hanya seorang Allah. Jadi maksudnya Allah Allah tinggi. yang tinggi, Allah itu yang tinggi, Yesus itu di bawahnya Allah gitu. Ini gue masak ini bukan Tritunggal. Tapi Tuhannya banyak gue masak. Malaikat yang Ini sebenarnya diajarin malaikat yang Bang ada di Umar. surga, nabi yang ada di surga, itu semuanya Tuhan katanya gue masak. Iya kan gue masak? Iya, semua nabi yang di surga itu yang sudah terangkat menjadi pejabat surga adalah junjungan saya. Siapa yang salah? Tuhan berarti ya. Kita Tuhan bicara artinya tentang junjungan. Tritunggal, Gu Masak, ya kan? Nah, Tritunggal itu apa menurut Pak Gu Masak? Jadi Bapa, Roh Kudus, dan Yesus itu namanya Allah Trinitas. Tiga yang Allah, tiga yang sangat ajaib, berkolaborasi. Ya, tiga yang Allah, bukan Allah Tritunggal itu, Allah Trinitas. Tiga yang Allah dalam satu maksud dan tujuan. Apa itu? Siapa yang Allah itu? Ya, tiga yang sangat ajaib itu Bapa lah Allah Maha Tinggi. Kemudian Yesus adalah anak Allah, Allah yang anak, ya, yang keallahannya lebih rendah dari Bapa. Kemudian Roh Kudus itulah tenaga yang Allah, tenaga yang ajaib. Jadi ada Allah Trinitas, artinya tiga yang ajaib, tiga yang sangat ajaib. Gu Masak, Trinitas dan Tritunggal itu menurut Pak Gu Masak itu berbeda. Berbeda. Bedanya di mana, Pak? Gu Nah, Masak? apa itu? Tadi kan sudah saya jelaskan Allah Trinitas, ya. Nah, Trinitas dulu. Ya, Allah Trinitas artinya tiga yang Allah, tiga entitas, ya, tiga pribadi, tiga oknum. Nah, apa itu Allah Tritunggal? Allah Tritunggal artinya adalah potensi daripada diri Bapa itu. Jadi Bapa atau Yahweh adalah satu oknum yang Allah Tritunggal. Maksudnya gini, Bapa. Cukup, jangan terlalu panjang gue masak. Sekarang lanjut ke Pak Junedi. Jadi gimana sebetulnya versinya Pak Junedi? Kalau versi saya, Bang, Trinitas itu dengan Tritunggal itu sama saja, Pak. Kan di situ dia. Tritunggal itu kan dalam bahasa Bahasa kekristenannya lah istilah katanya. Ya, iya, kan di situ. Nah, jadi apa yang dikatakan Pak Gu Masak ini tadi, ya, yang namanya dengan Allah Tritunggal itu, ya memang dia tiga pribadi, satu hakikat kan di situ ya. Tiga pribadi itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tapi satu hakikat bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Jadi Itu Allah Trinitas. jadi Allah derajat Trinitas. jadi sama, kedudukannya sama, itu dia substansinya sama, kedudukannya sama, kuasanya sama, dan kemuliaannya makanya sama. ada dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kenapa Iya. ada Bapa tertinggi, Bapa itu artinya tertinggi, Anak bawahannya, Roh tenaga. Sekarang kan firman itu menjadi manusia. Percaya enggak? Firman yang ada di dalam baru kita berbicara Allah Tritunggal. Iya, kan kita berbicara tentang Allah Tritunggal. Pak Gu Masak ini kan tadi percaya dengan Allah Tritunggal kan? Yang tadi saya jelaskan itu Allah Trinitas. Saya menjelaskan Allah Tritunggal.
Macam mana dia bisa mengatakan Bapa Lari. Trinitas dengan Makanya gini loh, Tritunggal? dengarkan dulu. Kan belum kau jelaskan Allah Tritunggal sama kayak mana. Atau kau jangan menjelaskan dulu. Ada Saya tanya dulu Pak Junaidi ini pemahaman Tritunggalnya dapat dari mana Pak Junaidi? Belajar dari mana Ya, saya belajar dari pendeta, Pak Junaidi? Dari Kalau pendeta, pemahaman oke. Pak Junaidi sama saya sih memang seperti itu, yang pada umumnya Oke, dari pendeta ya. Iya, dijelaskan. Dari pendeta ya, Pak Junaidi ya? Agama Iya, Kristen dijelaskan Protestan di situ, seperti ya. itu. Oke, sekarang kita tanya Gumasak. Gumasak dari mana pemahamannya Gumasak? Tapi bagi Pak Junaidi, Bang Orbit, bahwa anak itu bukan bapak. Itu kalau Pak Junaidi. Kalau Anda itu kan Yesus itu adalah bapak itu sendiri. Iya, kalau Odin itu kan oneness walaupun ngaku Tritunggal. Sebenarnya kalau digambarkan Yesus itu ya Bapa itu Tuh sendiri. kan. Kan Tuh, dasar. dengar nggak Pak Junaidi? Kalau Pak Junaidi dengar kan? Kristen itu. Ya, ya. Bentar Pak Gumasak, bentar dulu. Pak Junaidi dengar kan? Menurut Ya, dengar. Odin, Yesus itu Bapak. Yesus Tapi dia itu Bapa. ngakunya Tritunggal. Coba gimana Pak Junaidi? Ya, bukan. Yesus itu bukan Bapa kan di situ. Tuh, Dia bukan Odin. Ya, kalau Yesus itu kalau di dalamnya ayat Yohanes 10 ayat 30 itu aku dan Bapa satu ya. Dia adalah satu kesatuan satu ya. Dia adalah satu kesatuan begitu karena dia keluar dari Bapa. Ya itu Ada maksud itu. saya tadi. Makanya Iya. saya bilang satu hakikat, satu kesatuan. Nah, satu hakikat, Nah, gitu. si Pak Gumasak ini saya juga bingung kenapa bisa ngelawan Iya. gitu, menjelaskan seperti itu. Tapi menurut Odir ini Yesus adalah Bapak atau tidak? Yesus itu anak Allah pada dasarnya, sekali Yesus tetap Yesus. Yesus itu anak Allah. Tapi Bukan pertanyaannya. Apakah Apa? Yesus adalah Bapak? loh, Yesus itu Tuhan, satu hakikat sama Allah sama Bapa. Bukan. Tadi kamu bilang Yesus adalah Bapa. Sekarang saya konfirmasi, betul nggak Yesus adalah Bapa? Betul nggak? Ya. Benar. Karena tuh kan Pak Junaidi dengar sendiri kan? Pak Satu Junaidi hakikat. dengar sendiri, Satu beda. hakikat Odir sama dengan Pak Junaidi Bapak. beda. Odir dengan Pak Junaidi beda, dengan Jumasak juga beda lagi. Kita ini loh sama-sama satu hekaknya kita. Apakah aku sama kalian sama satu? Enggak kan? Kita sama-sama manusia nih kita. Tetapi kita manusia yang berbeda-beda, ada di mana-mana. Sama-sama manusia. Jadi Salah begitu Pak Gumasak. Analogi Trinitas itu bukan seperti itu, bukan tiga manusia diikat jadi satu, bukan seperti itu. Yesus itu sosok yang Allah, sosok yang sangat ajaib. Bapak itu juga sosok yang Allah, atau sosok yang sangat ajaib. Roh Kudus juga sesuatu yang sangat ajaib, ya, atau sosok yang Allah, ya. Nah, ketiganya sama-sama sosok yang Allah, sosok yang sangat ajaib. Makanya disebut Allah Trinitas. Pak Gumasak, ya analogi. Sebentar ya. Bentar teman-teman, ini pemahaman Gumasak ini namanya Kristen subordinat. Kristen subordinat itu ada levelnya, Bapak levelnya di atas, anak levelnya di bawah, roh levelnya di bawahnya lagi. Ini namanya subordinat. Kalau Pak Junaidi dia Tritunggal, kalau Odirno dia oneness, teman-teman kayak gitu. Lanjut Pak Junaidi. Sudah, saya juga Tritunggal, tapi Iya. saya gambaran Tritunggalnya. Sekiranya Jadi- Bapak itu tidak sosok yang Jadi Pak Gumasak, Tritunggal itu analoginya bukan seperti apa yang Pak Gumasak sampaikan di situ. Kalau yang kalau saya sebutkan tadi. yang digambar analogi yang mendekati Tritunggal itu, ya kan? Bapa, Firman dan Roh Kudus, dia tiga pribadi satu hakikat. Contoh analoginya seperti saya. Saya punya tubuh, ya kan? Saya punya pikiran dan saya punya roh. Ya, hakikat saya adalah manusia. Di situ dia yang bernama Junaidi. Bukan tiga orang diikat jadi satu, itu bukan Tritunggal itu namanya. Di situ makanya kita menyembah Allah yang Esa itu. Yang Esa itu yang kita jelaskan.
Yang satu itu kita jelaskan apa sih yang ada di dalam diri yang satu itu. Jadi Allah Tritunggal artinya gini ya. Boleh saya jelaskan ya. Allah Tritunggal maksudnya gini. Bapa itu memiliki tubuh yang Allah, tubuh yang sangat ajaib. Kemudian memiliki firman atau kecerdasan yang ajaib atau yang Allah. Kemudian Bapa itu memiliki roh atau tenaga yang ajaib atau yang Allah. Sehingga Bapa itu disebut Allah Tritunggal. Di dalam diri ini ada tiganya Allah. Tubuh yang Allah, firman yang Allah atau kecerdasan yang Allah, roh yang Allah. Iya, itu baru dia benar. Itu namanya Allah Tritunggal. Iya. Benar itu. Iya. Iya, tapi Bapak lebih tinggi dari Yesus kan, Gumasak? Baru nanti kita menyeberang lagi di dalam ini baru lagi kemudian. Nah kan itu masih di luar ya. Baru kita berbicara antar Bapa dan Yesus dan Roh Kudus. Jangan dulu membenarkan Bang Junaidi. Coba saya tanya ke Bung Masak, apakah para pejabat surga, penghuni surga itu disebut dengan Allah juga, Tuhan, termasuk Nabi dan Setiap malaikat? pejabat surga pasti harus orang-orang yang memiliki kealahan. Iya. Artinya Yang memiliki kealahan maksudnya gimana itu? memiliki kesangat ajaiban, memiliki kesangat ajaiban. Tinggal jawab aja Gue Masak. Nabi-nabi dan malaikat-malaikat yang ada di surga sekarang, itu apakah Allah juga? Mereka adalah Allah juga, tetapi kualitas Tuh. kealahan berbeda-beda. Tuh, Nah, kalau dengerin, Bang ini Junedi. yang aneh ini. Enggak, Ini enggak, Bang enggak, Masak ini yang itu aneh. aneh itu. Sedangkan malaikat aja posisinya lebih rendah daripada Tuhan. Aneh itu Bahkan gini Bang Junedi, Gue Masak, misalnya saya kemudian dimasukkan ke dalam surga, Gue Masak, apakah saya itu Tuhan, Gue Masak? Jadi barang siapa yang layak diangkat menjadi pejabat surga, ya, pejabat surga, maka dia disebut seorang Tuhan. Waduh, ini Bang Junedi lanjut. Wah, sesat ini. Ya udah. Boleh nggak apa-apa kalian bilang sesat. Enggak, saya enggak, Kita buktikan. saya bagi saya Pak Gumasak itu enggak benar pemahamannya tentang Tritunggal. Kalau misalnya pejabat-pejabat surga itu Pak Gumasak sebut Allah, itu sudah salah Pak Gumasak. Di Kan surga gitu, banyak ya. Allah kawan. Aduh. Allah itu satu. Terus Pak Junedi, surga terus banyak gimana? sosok-sosok yang Terus Allah. gimana tadi Odirno? Odirno Surga bilang Yesus itu banyak Bapak. sosok-sosok yang Allah. Ya berapa dalam arti kataan yang kalau dibilang Pak Junaidi tadi, maksud saya begitu. Cuma gara-gara si Pak Gumasak ini bikin bingung. Dia bilang Allahnya banyak. Tritunggal Kata pengertiannya Odirno, sih. tadi saya masih ingat loh. Odirno bilang Yesus dan Bapak adalah satu. Itu artinya Yesus adalah Bapak. Itu tadi kamu Iya, bilang. maksudnya ya dalam arti kata Yesus adalah Bapa adalah satu. Yesus itu Bapa. Ini Maksudnya yang satu baru masuk. hakikat. Ini yang baru masuk ini malah membingungkan Bang Junaidi ini. Ini malah membingungkan. Iya. Hah? Tambah bingung ini Bang Bang Junaidi. Luga, Yang saya Bang paling Luga. bingung itu Bang Gumasak. Saya Iya. gereja gak ada di Bang Ini Luga, lebih Bang, bingung open lagi mic nanti. dong. Sampean Begitu. itu, Bang Obin, sampean nanti lebih bingung lagi kalau mendengar narasinya ini, Nabi Kristen ini, Nabi Luga. Yuk. Bang Luga. Jadi Open Allah mic. Tritunggal bukan berarti Silahkan yang Islam memberikan pertanyaan kepada saya. Islam aja, nggak usah gue masak, silahkan. Oke, siap. Ya, siap. Bang Luga. Bang Luga, Ya, Bang Luga. ini. Sebentar, Bang Luga. Apakah Roh Kudus itu jenis kelaminnya apa? Iya, kalau menurut Islam Gabriel adalah laki. Menurut Kristen Roh Kudus itu adalah perempuan. Jadi nggak bisa adalah Gabriel. Karena kan cowok sama cewek beda. Ya, artinya Jelas, ibunya ya. Yesus adalah Roh Kudus. Artinya ibunya Yesus adalah Roh Kudus. Iya, betul. Berarti dengerin jenis dulu. kelamin dari Roh Kudus itu apa jenis kelaminnya? Perempuan. Kejadian 1 ayat 2. Dengerin. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Bukan cuma Kristen ini, kau juga dengerin. Allah itu menciptakan Adam dan Hawa
menurut rupa dan gambarnya. Jadi perempuan itu adalah gambarnya Tuhan. Pertanyaan yang mana seperti perempuan, Allah Subhanahu wa taala atau Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu Tuhan. Ngerti kau? Ajarin muter-muter kau. Paham? Makanya sekolah. Ya, pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi. Ibundanya Yesus itu siapa? Lu gak? Ibundanya Yesus itu siapa? Ibunda. Terus ada dua. Ya. Mama Ibu kandungnya. Roh Kudus, mama angkat Maria. Ibu kandungnya siapa? Ibu kandungnya? Roh Kudus. Nah tuh, dengar ya teman-teman. Roh Kudus. Coba bingung kan? Coba jelaskan. Tapi lu gak? Itu gak bisa dilawan, Bang. Mau Kristen, mau Islam, sama seperti perempuan yang udah diperkosa pas. Bang Luga Gak ini, bisa dilawan Bang itu. Luga, teman-teman Kristen boleh menanggapi Bang Luga nggak? Bang Luga lagi noise ya. Yuk coba Pak Junaidi tanggapin Pak Luga tadi, Pak Luga Tambunan. Menurut beliau ibu kandung Yesus itu Roh Kudus katanya. Oh, saya nggak tahu dia belajar dari mana, Bang. Itu aja. Mungkin suka dia, Bang. Itu aja. Saya juga Itu nggak kan bisa nabi, memaksakan. dia kan katanya nabi. Lebih bingung kan? Pertanyaannya, Mana ada di Alkitab dibilang, Pertanyaan- mana ada gini. di Alkitab dibilang Gini, Roh gini. Kudus itu perempuan? sebentar ya, saya jawab dulu ya. Jadi gini, Tuhan itu ada dua jurusan. Dia atau belajarnya sama STT, sekolah yang tidak boleh kita sedikit pun menentang ajaran. Dan seandainya dosennya coli, apapun ajaran, itulah kalau sudah masuk kurikulum sekolah. Nggak ada yang bisa menentang sekolah. Itu sekolah tuh kayak tai gitu loh. Makanya Maaf, saya Bang. tidak mau sekolah masuk Saya sekolah bukan teologi ya. teologi, Bang. Saya dipaksa masuk sekolah teologi, kalau nggak mau. Karena saya nggak pernah sekolah teologi, Bang. Maaf, saya hanya tamatan S3, Bang, S1, S2, S3, terus, berarti ya, SD, SMP dan Eta SMA. yang sekolah Ya. Rungkat komalku kalau kata-katanya seperti itu, deh. Ya, Pak Ustadz, ya kan. Ya, saya nggak tahu dia belajar dari mana bahwa Roh Kudus itu adalah perempuan. Nggak tahu saya jenis. Dia taunya Roh Kudus itu jenis kelaminnya dari mana. Saya juga tidak tahu, Bang. Di situ dia. Jadi saya mohon maaf. Nabi nggak katanya mam- dia nggak itu bisa. nabi. Oh, nggak ada lagi nabi, Bang. Nggak ada lagi nabi. Lebih palsunya itu. Ya, nggak ada lagi nabi kekristenan itu, nggak ada lagi. Oke, sekarang kita tanya Gumasak gimana responnya Gumasak? Mengenai apa? Tanggapannya gimana tanggapannya? Enggak, janganlah si Luga itu Tadi Roh Kudus katanya perempuan. Enggak pernah, dia enggak Gimana? pernah belajar fisika. Oh, jadi harusnya gimana harusnya? Katanya Gua masa kau takut sama Luga kau? kan di-kick dong. Masa kayak Enggak. gitu aja. Dia Katanya Roh Kudus perempuan. Siapa Jangan kau bantah? di-kick. Kok jadi kayak banci sih? enggak ya. Roh Kudus Hukum perempuan. fisika itu, hukum Ci amat fisika sih. adalah Kalau memang iya, kau bicara dulu deh, nggak apa-apa. Kau bicara, oke, saya bicara ya. Aku tengah dulu. Aku tengah dulu ya. Luga Kristen, Noise, lu Luga, masak Luga, Kristen. noise. Odirno Kristen. Nah, kenapa beda-beda nih? Pandangan kalian, pedoman kalian? Luga bilang ya, Roh Kudus perempuan, ibunya Yesus. Betul ya? Betul ya? Jawab Luga ya. nyawa setiap orang-orang kudus. Iya, Ah, saya jawab ya. Silakan. Roh Kudus adalah nyawa setiap orang-orang kudus. Nah, saya jawab dulu. Makanya, masa kamu tenang dulu ya. Guru-guru palsu, manusia-manusia yang paling hina manusianya.
Kalau wajar mereka diam. Nah, kalau ini ya dari para pendeta ini. Nah, pendeta-pendeta ini kan mendapatkan pengajaran itu dari otaknya sendiri, menafsir sendiri. Makanya ketika disuruh bikin mujizat, kabur dia langsung, karena dia nggak ada mujizat, nggak ada Roh Kudus, tidak ada pengertian dan hikmat dari Tuhan, nggak pernah diajarin Tuhan dia. Makanya belum manusia palsu seperti ini. Sebentar Bang Luga mendapatkan dalil bahwa Roh Kudus Di dalam Alkitab, Kejadian 1 ayat berapa? Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Oke, sekarang saya tanya ya. Menurut 7, Allah menciptakan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Kejadian 1 Silakan ayat kau bantah. 27 itu Allah menciptakan perempuan maka menurut Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, di situ dia. Udah ketukaran. Di Oke, situ perempuan mana diciptakan ada? menurut gambar siapa? Ya Allah. Mana? Laki-laki juga gambar Menurut Allah. ayat perempuan diciptakan menurut gambar siapa? A. Babi, B. Allah. Gambar enggak? Putus-putus nih omongannya. Gambar siapa? Putus. Santai. Siapa? Masalahnya emang Allah itu terlihat. Kalau dibilang menurut gambar dan rupa Allah, jangan langsung menyimpulkan Allah. Kamu jangan ngomong sendiri berdasarkan ayat itu. Malah ngomong lagi kau. Berdasarkan ayat itu Allah menciptakan perempuan menurut gambar siapa di ayat itu? Menurut gambar dan rupa Allah. Malah diam lagi, kurang aja. Saya juga segambar dengan Mana yang seperti perempuan? Allah mana yang seperti perempuan? Saya juga segambar dengan pohon. Pohon nih si kucing ini. Yang saya menurut gambar siapa? Jawab. Putus-putus. Yang Woi, jelas bukan kambing. bapak. Dia omongannya. Yang perempuan yang jelas bukan bapak. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Ya berarti Roh Kurang Kudus ya. ajar nih. Kita diskusi. Oke, lalu Allah mana yang seperti perempuan? Roh Kudus. Allah mana yang seperti perempuan? Roh Kudus. Ya, Ya, silakan jawab. Silakan kau jawab. Allah seperti perempuan. Segambar bukan berarti Jangan lama gitu, Pak. satu struktur ya. Segambar artinya secitra. Artinya sama-sama makhluk. Oke, laki-laki tunggal. menurut gambar siapa? Bapak. Sama-sama Bapak. Kalau perempuan gambar siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Dia lebih pintar nih, si RH lebih pintar. Memang ini kambing nih anak dia nih. Woi manusia dajal, goblok. Tolol kau kelewatan kau. Bentar. Perempuan kan diciptakannya dari tulang rusuk laki-laki. Rungkat ke rungkat payah rungkat ini gobalku. Ada-ada. Waduh. Ada begitu. Udah Udah diam dulu. Oi, diam dulu moderator nih, diam dulu ya. Bang Luga boleh naik di atas, tapi kata-kata seperti itu tolong jangan digunakan. Ya, jangan ya. Ngobrol Ubah akun aja. Akun yang ini kecil Iya. aja. Waduh, pindah ke Arif RH 04 aja ya. Arif RH 04. Waduh, ini bahaya ini. Saya nggak Berakhir sudah diskusi para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.